Ya, yen kurungane manuk jebol, manuke mabur. Ini kata-kata ini kan kata-kata filosofi gitu loh. Bukan dalam artian burung itu ya. Ketika kurungannya manuk jebol, ya. Ketika kurungan manuk itu rusak, ya otomatis burungnya terbang. Ketika kurungan burung rusak, burungnya terbang. Yang dimaksud kurungan burung itu apa? Ya raga kita. Raga kita ini kan kurungan. Ya. Nah, kalau kurungan ini rusak, entah itu rusak kecelakaan, rusak dibunuh orang, kerangan rusak karena sakit, ya, yang nggak bisa disembuhkan lagi, itu kan kurungannya jebol. Ya otomatis, karena usia, ya, otomatis burungnya terbang, burungnya mabur. Ya. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, dalam kondotakon di kolom komentar, ini ada pemirsa yang bertanya, kalau di dalam ajaran Nusantara atau ajaran Jawa, ini apa ada sebuah ajaran bagaimana tentang pasca kematian di dunia? Ya. Kalau di dalam ajaran Dayoh itu kan diceritakan bahwasanya nanti orang ini kalau sudah mati itu kan menunggu di kuburan, ya, ditanya oleh entitas lain, ditanya, setelah itu nunggu di kuburan sampai hari pengadilan tiba. Setelah hari pengadilan tiba nanti dihitung, ya, dihitung nanti kejelekannya, ya. Kalau orang mengatakan dosanya banyak atau enggak, ya. Tapi setelah saya pelajari di ajaran Dayoh itu tidak ada kosakata dosa, karena dosa itu bahasa Jawa. Tidak ada kosakata pahala, karena pahala itu juga bahasa Jawa. Di kitab suci ajaran Dayoh itu tidak ditemukan kata dosa dan pahala. Dihitung nanti kalau dosanya banyak katanya di neraka, kalau pahalanya yang banyak ya itu nanti di surga. Jadi kalau di ajaran Dayoh ini tidak diceritakan bagaimana daya hidup kita atau sukma sejati kita itu bertemu dengan Sang Maha Hidup atau sukma kawekas. Karena mati menjadi penghuni kuburan sampai hari pengadilan, setelah itu diadili, kalau dosanya banyak ke neraka, pahalanya banyak ke surga. Jadi nggak ada ajaran ketemu dengan Sang Maha Hidup atau dengan Tuhan, nggak ada di situ. Tapi setelah saya pelajari pun ajaran ini juga repot juga ini, karena antara salesnya dengan kitab sucinya nggak sama gitu loh. Salesnya bicara tentang kalau dosanya banyak nanti ke neraka, kalau pahalanya yang banyak itu katanya ke surga. Setelah saya pelajari di kitab suci mereka tidak ditemukan kata dosa, tidak ditemukan kata neraka, karena neraka itu juga bahasa Jawa. Tidak ditemukan kata pahala, tidak ditemukan kata surga, karena pahala dan surga juga bahasa Jawa. Di kitab suci mereka juga nggak ditemukan. Jadi kadang-kadang saya bingung saya mencermati ajaran Dayoh ini, karena antara salesnya, ya, dengan kitab sucinya itu seringkali nggak nyambung gitu loh yang diomongkan. Kalau nanti mereka kita katakan orang yang orang yang menipu, kok ya kebangetan. Pasti mereka nggak mau dikatakan penipu. Tapi kenyataannya apa kata sales dan sama apa yang tertulis di dalam kitab suci seringkali nggak nyambung, nggak ada gitu. Nah dengan
dasar yang masih katanya tadi, ya, katanya Sales tadi, padahal di dalam kitab suci tidak ada. Ini seringkali mereka gunakan untuk landasan menyerang kita. Katanya mengatakan di ajaran agama mereka itu jelas, ya, diceritakan kalau nanti manusia itu setelah mati begini. Padahal kenyataannya masih katanya. Bahkan Sales tadi itu kalau bicara tentang pasca kematian itu, wah, seolah-olah mereka pernah mati gitu. Ini kan penipuan, mereka belum pernah mati kok. Nah, terus mereka menyerang kita. Kalau di dalam ajaran Jawa, istilahnya setelah kematian itu apa? Apa, bagaimana, ada apa, ya, kemana katanya. Ya. Ini, nah, seringkali mereka menyerang di situ. Ya. Nah, ya mohon maaf, ya, saya juga belum pernah mati. Tetapi saya tidak ingin seperti Sales ajaran Dayo tadi. Dia belum pernah mati, tapi kalau cerita pasca kematian seolah-olah mereka pernah mati. Saya nggak mau seperti itu. Saya juga belum pernah mati. Saya ingin mencoba kita kaji, kita bahas di dalam ajaran Jawa itu setelah pasca kematian dunia. Saya katakan pasca kematian dunia. Saya garis bawahi. Pasca kematian dunia. Karena yang mati itu raga kita, dunia kita. Sementara di dalam ajaran Jawa dikatakan apa? Urip itu langgeng, hidup itu kekal. Jadi yang mati itu dunia, ragawi kita gitu loh. Kalau hidup kita, sukma sejati kita itu tidak pernah mati. Hidup itu kekal, urip itu langgeng gitu. Akan kita bahas, ya, kita kaji. Walaupun kita belum pernah mati, ajaran Jawa itu bisa kita nalar. Masuk akal enggak? Ya. Kalau ajaran Dayo itu kalau dinalarkan sulit untuk bisa diterima akal. Banyak yang kalau kita cerna itu enggak masuk akal gitu. Umpamanya katanya ditanya, kalau salah nanti disiksa gitu. Ini enggak masuk akal karena yang merasakan sakit itu kan raga. Nah, kalau sudah mati kan raganya nggak bisa nerima apa. Terus umpamanya diceritakan menunggu hari pengadilan. Kenyataannya kan dunia ini secara sains bisa dibuktikan usia dunia ini sudah, ya, usia alam semesta ini sudah kurang lebih 13,6 miliar tahun. Sementara menurut ajaran Dayo, manusia pertama mereka itu dihitung secara kronologi masa baru usianya sekitar 10.000 tahun yang lalu. Belum ada juta, baru sekitar 10.000 tahun yang lalu gitu loh. Sementara secara sains dunia bisa dibuktikan usianya alam semesta ini 13,6 miliar tahun dengan teknologi sains, dengan teknologi uji karbon. Mereka mengatakan ada hari pengadilan. Nah, secara logika juga, kalau umpamanya hari ini tuh hari pengadilan, ini malah menandakan Tuhan tuh nggak adil. Kenapa? Loh kok enak yang mati kemarin gitu loh. Kemarin mati atau tadi pagi mati, langsung hari pengadilan gitu loh. Yang mati kira-kira 1000 tahun yang lalu bagaimana? Kasihan kan nunggu, nggak tentu arah gitu loh. Ya. Sampai keringking. Menunggu di kuburan gitu loh. Nggak jelas kapan penantian tadi. Nah ini kan kalau di dalam budaya Jawa kan dia katakan seperti sukmong lemboro, nggak rawan jeluntrungi gitu loh. Ya. Nah, ya, gentayangan. Ini secara nggak bisa dinalar gitu loh. Nah sementara di dalam ajaran Jawa, walaupun kita belum pernah mati, tapi ajaran Jawa bisa dinalar. Nah itu yang akan kita kaji lebih dalam. Ya. Dan saya sepakat kita tidak perlu menjelek-jelekan ajaran Dayo. Karena dalam konteks Jawa ketika kita menunjuk orang lain, sebagai contoh Mas Doni jelek gitu ya. 1 ke Mas Doni, 3 itu ke diri saya, yang jelek kan malah saya. Bukan Mas Doni ganteng ya malah. Nah, kita tidak perlu menjelek-jelekan ajaran Dayo, tetapi kita untuk pencerahan bangsa kita perlu membuka tabir.
Yang hitam katakan hitam, yang merah katakan merah, yang putih katakan putih, yang kuning katakan kuning. Nggak perlu menjelek-jelekan. Ya. Nah, sebelum kita nanti kita lanjutkan kondotakon kita, bagi para pemirsa silakan kondotakon di kolom komentar. Ini kita buka dulu gitu dengan tembang yang akan dibawakan oleh Bu Nani. Silakan Bu Nani. Rahayu. Rahayu. Ingkar mingku ring akarono karena mardi siwi sinaung res mineng kita sinupa sinu karto merengkat tarto pakartine ngelmu kang tumraping tanah Jawa aku mau keming aji Rahayu. Rahayu. Terima kasih Bu Nani ya, tembangnya Mingkar Mingkuring Ukoro Pangkur ya. Ini sudah benar ini bahasanya Mingkar Mingkuring Ukoro, karena beberapa orang kadang-kadang menjadi Mingkar Mingkuring Angkoro. Yang benar Mingkar Mingkuring Ukoro, karena ketika bicara Mingkar Mingkuring Ukoro itu berdampak lebih dahsyat ketimbang Mingkar Mingkuring Angkoro. Kalau Angkoro itu kan langsung mengarah pada emosi ya, Angkoro itu. Tapi kalau Ukoro itu kan perkataan. Itu kalau Mingkar Mingkur itu wah dampaknya dahsyat. Bisa jadi fitnah, bisa jadi korupsi, ya, Ukoro itu kan macam-macam, lebih dahsyat dampak negatif dan dampak positifnya. Nah, ketika Mingkar Mingkuring Ukoro itu dampaknya luar biasa gitu. Karena Ukoro itu omongan, Ukoro itu perkataan ya. Ini ketika sebuah perkataan, sebuah Ukoro, kalimat itu terjadi mingkar mingkur atau terjadi mincola-mincli atau berkembang ya. Orang Jawa mengatakan yang kontul diunekne dandang, dandang diunekne kontul. Wah, ini bisa negara pecah, bisa negara perang, bisa negara hancur gitu loh. Tapi kalau Mingkar Mingkuring Angkoro itu dampaknya ya nggak sedahsyat Mingkar Mingkuring Ukoro gitu loh. Nah, para pemirsa, kita kembali ke bahasan kita tentang bagaimana ajaran Jawa pasca kematian di dunia. Nah, tadi prolog sudah saya sampaikan. Ini siapa dulu yang mau nanya ini? Pak Giono dulu, silakan Pak Giono. Belakangan Bu, Mas Doni yang kemarin ini yang memicu tema ini kan Mas Doni kemarin itu. Rahayu. Rahayu.
berkaitan dengan tema malam ini, kematian ya, pasca kematian. Ajaran pasca kematian. Oke. Kembali ke esensi Jawa itu sendiri kan bagaimana berkesadaran. Nah, di sini lebih tepatnya sinau bab kasampurnaning urip dan kasampurnaning pati. Artinya kita setelah mati itu mau ngapain atau mau kemana kan seperti itu. Nah, kalau dalam spiritualitas Jawa ini esensinya pun bukan ini dosa, ini enggak, bukan seperti itu, tapi lebih ke itu tadi, belajar kasampurnaning urip dan kasampurnaning pati. Jadi kembali ke berkesadaran. Nah, saya nggak menyinggung ajaran Dayoh, fokus di di Jawa aja ya. Artinya gini, nanti mohon dijelaskan oleh Romo Sutrimo ya terkait yang sudah berkesadaran atau orang-orang yang sudah kembali ke ajaran dari leluhurnya ini. Nah, nanti selanjutnya ini nyebutnya rohnya atau avatar sukmo ya, oke. Roh itu bahasa Arab. Yes. Nah, ini kemana? Termasuk di situ lebih ke manitis atau cokro manggilingan. Kalau ini dalam terminologi Jawa ya. Terus kemudian ini sebenarnya poin yang perlu digarisbawahi. Leluhur yang terdahulu yang sempat terjebak dari pengaruh budaya Dayoh yang di situ ada mungkin pengajarannya yang bersifat destruktif ya. Terus akhirnya karena ada unsur ketakutan juga kalau enggak ini kan misalnya dibunuh misalnya seperti itu ya. Nah, akhirnya beliau ini waktu mati atau meninggal itu bukan posisi atau dalam kondisi yang berkesadaran, namun dalam posisi ketakutan. Seperti itu. Bukan kesadaran. Nah, terus kemudian generasi berikutnya malah babar blas. Artinya apa? Mau misalnya mau ngobong menyan atau bikin sajen untuk leluhurnya sama sekali nggak paham. Bahkan ada leluhur yang hadir dipersepsikan wono setan, ono demit lah istilahnya kayak gitu ya. Nah, ini ironis banget. Nah, artinya leluhur-leluhur yang terdahulu yang mengalami di fase-fase semacam itu gimana untuk sekarang? Apakah gentayangan nun sewu ya? Masa apakah seperti itu? Kan artinya kesasar kan seperti itu. Kesasar. Nah, kurang lebihnya itu dulu Romo, nanti mohon dibantu untuk penjelasannya. Bukan hanya untuk saya, maksudnya untuk semua. Mungkin ada pertanyaan seperti saya, seperti itu. Rahayu. Rahayu Mas Oni. Mas Hadi, Mas Anton. Monggo Mas Anton mari. Monggo. Sampeyan tangge. Nggih. Mas. Oh, Bu Nani sekalian sebelah tengen, monggo. Rahayu. Rahayu. Tadi dikatakan bahwa usia bumi dan ajaran Dayoh datang itu ternyata beda banget. Banyak bertahun. Di situ suatu pembohongan besar saya kira. Dan di situ dikatakan bahwa manusia mati itu masih antri. Dan itu pun ada siksa, ada pertimbangan, penilaian dan sebagainya. Nah, terus bagaimana dengan makam-makam yang digusur misalnya kena bangunan, kena ulah? Itu bagaimana? Apa bisa
adili misalnya. Walaupun tidak ada penggusuran, itu kan sudah apa, tulang-tulang. Nah terus apanya yang diadili? Masa? Nah, sekarang yang saya rasakan itu kok prihatin sekali, kok mengerikan gitu loh ya. Nah untuk itu mohon dijelaskan bagaimana cara menyikapi, mungkin pertanyaan saya hampir sama dengan Mas Doni, bagaimana cara menyikapi untuk menghilangkan mikir gitu, bagaimana nantinya itu. Nah, menurut ajaran Jawa bagaimana itu nanti. Di sini dikatakan bahwa ajaran Jawa sesudah kematian. Nah ternyata itu bisa dipelajari. Mohon dijelaskan seperti apa pelajaran itu supaya kita tidak mikir-mikir terlalu dalam dan terlalu menakutkan gitu maksud saya. Matur nuwun, rahayu. Rahayu. Ya. Baik, ini yang Bu Pak Giono sekalian sebelah kanan, nah, baru nanti sebelah kiri. Pak Heri orang baru boleh. Rahayu. Saya sebagai cuma tanya aja. Bahwa leluhur kita dulunya meraih masa kematian itu bagaimana, atau dia itu sampurna gitu, sampurna atau gimana, sempurna apa gimana. Terus beliaunya sendiri kalau dibandingkan itu kan perbuatan ya, perbuatan atau amal perbuatan leluhur kita itu kebaikan lah, gitu. Nah, padahal ini ada ajaran Dayo itu bahwa menunggu sekian, nunggu masa kebangkitan. Nah, masa kebangkitan, nah kebangkitan itu kapan kan gitu. Nah disitulah kita itu, kalau di budaya kita leluhur kita itu apa sama sesuai. Terima kasih. Terima kasih Pak Giono. Nah selama ini kan banyak sekali orang-orang yang istilahnya penganut ajaran Dayo, atau bahkan yang sudah mabuk ajaran Dayo itu kan seringkali mereka membanggakan mereka punya kitab suci. Mereka bertanya, tuntunan ajaran Jawa itu kitab sucinya apa, kan sering tanya seperti itu ya. Padahal kalau kita bicara secara logika, kitab suci tersebut dari ajaran Dayo tadi itu juga buatan manusia. Sampai kalau saya baca komentarnya salah satu orang yang mabuk ajaran Dayo di kolom komentar kita, ditanya sama admin Mas Puji itu kan, karena mereka mengatakan dia punya kitab suci, dia punya Tuhan ya, terus kitab suci tadi katanya dari Tuhan, kan ditanya bagaimana Tuhan Anda itu bicara, memberikan tuntunan gitu loh. Apakah Tuhan tadi bicara pada misalnya pada manusia? Ya, mereka juga nggak bisa menjelaskan bagaimana Tuhan mereka bicara, bagaimana Tuhan mereka memberi kitab suci kan? Ya. Yang jelas itu semua kitab suci kan juga buatan manusia. Ya. Jadi ibaratnya kan kemarin kita berikan contoh ya. Bisa saja sang inspirator tadi dia ngaku-ngaku, saya barusan ketemu Tuhan ya. Tuhan perintah begini. Tetapi sang inspirator tadi itu tidak akan mampu memberikan bukti dan saksi. Apa buktinya Tuhan itu bicara sama dia? Siapa saksinya ketika Tuhan tadi bicara sama dia? Berarti kan cuman klaim sepihak. Ya. Kan bisa saja sebagai contoh, saya ngaku saya ini kekasih Tuhan. Saya barusan ketemu Tuhan. Tuhan barusan ngomong ke saya. Terus saya bilang ke Pak Giono. Pak Giono itu cucunya Pak Giono yang
masih belum men tadi itu harus dikawinkan sama saya. Sementara saya usianya udah 50 lebih gitu. Nah ini kan klaim sepihak. Saya mengaku saya kekasih Tuhan, saya mengaku ketemu Tuhan gitu loh. Tetapi kan tidak ada buktinya. Apa buktinya saya ketemu Tuhan? Apa buktinya Tuhan bicara sama saya? Terus siapa saksinya ketika Tuhan tadi bicara sama saya? Kan nggak ada saksinya. Nah, klaim-klaim sepihak tadi terus ditulis, terus dianggap kitab suci, kan gitu. Kan berarti apa? Kitab suci tadi kan juga buatan manusia, karangan manusia gitu loh. Apalagi kalau sekarang kitab sucinya kan jelas kitab kering dari kertas. Kadang-kadang saya juga heran, ini katanya suci tapi kan dari kertas. Kertas tadi dibuat dari, ada yang dari apa, tanaman-tanaman yang kadang-kadang campur dengan kotoran ternak juga. Limbah juga gitu loh. Terus sucinya di mana? Kitab suci tadi dicetak di kertas, kertas itu terbuat dari tanaman, dari limbah yang di situ juga bercampur dengan kotoran hewan gitu loh. Nah, mereka tanya kepada kita sambil seperti seolah-olah melecehkan. Tuntunan ajaran Jawa itu kitab sucinya apa gitu loh. Di dalam ajaran Jawa memiliki tuntunan. Ya. Kalau kata kitab itu kan bahasa Arab. Ya. Kita nggak punya kitab. Karena kitab itu bahasa Arab. Tetapi orang Jawa punya tuntunan apa? Serat teles. Serat itu ya bisa diartikan buku. Ya. Serat bisa diartikan tulisan. Ya, serat itu. Lalu kitab artinya juga buku artinya. Ya. Cuman kitab itu bahasa Arab. Serat itu bahasa Jawa yang artinya bisa buku, bisa tulisan. Nah, serat teles itu adalah tulisan yang basah. Apa itu yang basah? Alam semesta. Manusia, tumbuhan, hewan, ya, bahkan bakteri itu semuanya basah. Sehingga serat teles itu adalah tulisan alam semesta. Itulah tuntunan ajaran Jawa. Sehingga ajaran Jawa itu selalu up to date, ngikuti zaman. Karena yang kita baca adalah alam semesta. Sehingga ajaran Jawa sangat kapan saja akan sangat relevan dengan perkembangan zaman yang sekarang sains dan teknologi yang serba digital ini. Nah, ketika tadi pertanyaannya Mas Doni, Bu Nani ya, dan Pak Giono tadi, ada yang pertanyaan, ada yang kondo ya, ada yang takon, ada yang kondo. Ya. Di dalam ajaran Jawa ini kan barangkali para pemirsa bisa melihat alam semesta, para pemirsa bisa barangkali terutama yang orang-orang yang kelahiran sekitar minimal tahun 80-an lah seperti Mas Hadi ya. Terus tahun 70-an seperti saya, apalagi tahun 60-an, tahun 50-an seperti Pak Giono, Bu Nani itu akan sering dengar kata-kata yen manuke mabur. Ya. Ya, yen kurungane manuk jebol, manuke mabur. Ini kata-kata ini kan kata-kata filosofi gitu loh. Bukan dalam artian burung itu ya. Ketika kurungannya manuk jebol, ketika kurungan manuk itu rusak, ya otomatis burungnya terbang. Ketika kurungan burung rusak, burungnya terbang. Yang dimaksud kurungan burung itu apa? Ya raga kita. Raga kita ini kan kurungan. Ya. Nah, ketika kalau kurungan ini rusak, entah itu rusak kecelakaan, rusak dibunuh orang, kadang rusak karena sakit, ya. Yang nggak bisa disembuhkan lagi, itu kan kurungannya jebol. Ya otomatis ya, karena usia ya, otomatis burungnya terbang, burungnya mabur. Ya. Karena raga ini memang tidak sempurna, raga ini tidak kekal. Karena raga ini terbuat dari ibu pertiwi. Di dalam raga ini ada anasir tanah, anasir api, anasir udara, ya, anasir air. Ya.
Dan daging kulit ini terbuat dari dari hasil bumi, sari bumi. Ya. Jadi tubuh ini, raga ini terbuat dari sari bumi. Otomatis ya akan kembali ke bumi. Ya. Sehingga ketika kurungan ini jebol ya di dalam ajaran Jawa itu kita tidak mengenal kuburan sebenarnya, tidak mengenal makam yang ditanyakan Bu Nani. Karena kuburan, makam ini bahasa Arab. Jawa tidak kenal kuburan, Jawa tidak kenal makam. Ya. Di dalam ajaran Jawa banyak diceritakan ketika misalnya waktunya tiba. Sehingga kan ada tuntunan bagaimana urip sampurno, mati sampurno. Sehingga kita bagaimana mati sampurno ya, itu adalah dengan moksa. Dengan moksa. Moksa adalah ilmu mengurai materi. Jadi leluhur kita dulu sudah paham bahwasanya tubuh manusia itu terdiri dari tanah, anasir tanah, air, api, dan udara. Ini harus diurai. Moksa, ini ada moksa independen, ya, moksa mandiri, ada moksa dibantu. Moksa mandiri dengan cara apa? Orang-orang yang memang memiliki kemampuan ya, memunculkan anasir api dalam tubuh kita. Ya, anasir api tadi akan membakar raga ini. Ini diceritakan di beberapa cerita Babat, termasuk cerita Babat Gajah Mada. Bagaimana Gajah Mada waktu itu ketika ada perbedaan pendapat dengan Prabu Hayam Wuruk, Gajah Mada itu ada diceritakan Gajah Mada itu pergi ke Gunung Bromo, ke Madakaripura. Tapi ada juga yang menceritakan bahwasanya Gajah Mada itu ke Gunung Wilis. Ya. Tetapi sama-sama dalam berbagai cerita tadi diceritakan Gajah Mada itu moksa. Ya. Karena ada perbedaan pendapat dengan Prabu Hayam Wuruk, Gajah Mada itu pergi dari keraton, dari kerajaan. Setelah itu dicari oleh prajurit Majapahit. Nah, ketika ketemu prajurit Majapahit, ini Gajah Mada ini moksa. Sehingga tidak terjadi konflik atau pertempuran dengan prajurit Majapahit. Beliau bersamadi, memunculkan anasir api dalam tubuhnya, itu membakar tubuhnya sendiri menjadi abu. Ini namanya moksa mandiri. Ya. Jadi moksa itu bukan berarti tubuhnya mengecil gitu loh. Seperti mumi. Bukan seperti mumi, tapi tubuh ini diurai, ya. Dilebur. Nah, kalau moksa dibantu itu dibantu yang hidup. Ini nanti kita ceritakan dengan tema lain, yaitu upakara pasca kematian. Nanti kita bahas sendiri, temanya beda. Nah, kita lanjutkan tentang ajaran Jawa pasca kematian. Ya. Menjelang kematian, ya. Yang harus kita sadari, yang memiliki rasa ketakutan, ya, itu kan rasa kita dan pikiran kita. Rasa dan pikiran kita bekerja ketika raga ini masih bisa dipergunakan. Jadi rasa dan pikiran ini akan bekerja ketika raga ini masih bisa dipergunakan. Sehingga yang merasakan ketakutan-ketakutan itu ketika kita masih hidup. Selama ini kalau kita cermati banyak sekali orang-orang yang meninggal. Ini matanya terbelalak melotot seperti ketakutan. Kenapa? Karena dia tergiring mindset selama hidupnya. Kalau nanti mati akan ada siksa. Akan ada siksa ini, siksa itu. Dia akan merasa ketakutan. Nah, sehingga akhirnya inilah menggiring mindset tadi, pikiran dan rasa menjadi ketakutan. Akhirnya melilik-melilik melotot gitu. Nah,
Tetapi kalau orang yang sudah berkesadaran seperti yang dikatakan Mas Doni tadi, tentunya dia tidak akan merasa ketakutan. Kenapa? Karena di dalam ajaran Jawa itu ada ajaran tentang bagaimana kita ketika masih hidup, itu pelajaran bagaimana kita ini belajar sukmo sejati kita itu berkomunikasi dengan sukmo kawekas. Bagaimana daya hidup kita berkomunikasi dengan Sang Maha Hidup. Sehingga kalau nanti tiba waktunya, ya otomatis daya hidup kita kan sudah berkesadaran. Dan sudah tahu mau kemana untuk menyatu dengan Sang Maha Hidup. Kalau di ajaran Dayo tadi kan nggak ada ajaran seperti itu. Menunggu Armageddon, setelah itu di pengadilan yang banyak dosa ke neraka, yang banyak pahala ke surga. Tidak ada ajaran mereka tentang bagaimana mereka bersatu dengan Sang Maha Hidup. Ya. Ajaran Jawa bedanya di situ. Ya. Semasa hidup kita diajari bagaimana kita samadhi. Samadhi sama itu sama ya sama, podo, netral, suwung. Adi itu mulia. Bagaimana kita mampu menyuwungkan daya rasa kita istirahatkan, daya nalar kita istirahatkan, benar-benar suwung, benar-benar sama. Sama itu bahasa Jawa. Yang sekarang diadopsi dengan bahasa Indonesia. Sama itu bahasa Jawa. Sehingga samadhi, dari kata sama dan adi. Sama itu ya sama, suwung, netral, ya, seimbang, netral, ya. Adi itu mulia. Nah, ketika kita samadhi itu kan kita benar-benar netral. Kita suwung. Kita di atas pikiran kita di atas perasaan kita. Ya ini memang teorinya gampang, prakteknya sulit. Apa dengan pasrah? Awalnya pasrah pintunya pasrah. Ya. Pintunya pasrah. Kalau tidak pasrah itu kan biasanya, mohon maaf, nalar kita, ya pikiran kita dan rasa kita itu kan seperti kuda liar. Katanya Bu Nani kemarin kalau pas semedi itu kan teringat macam-macam gitu. Nah, kan seperti kuda liar gitu loh. Nah, ini yang harus kita pelajari. Walaupun ini bukan sesuatu yang gampang gitu loh. Bagaimana kita samadhi, kita suwung, kita netral gitu loh. Sehingga berkali-kali saya tekankan antara samadhi dengan meditasi itu beda. Kalau di medsos itu seringkali saya lihat itu teman-teman di Facebook itu seringkali menyamakan samadhi dan meditasi. Beda. Beda teorinya, beda prakteknya gitu. Beda konsepnya, beda gitu. Nah, kalau di dalam ajaran Dayo orang mati itu kan ditemui oleh entitas lain. Setelah dicabut nyawanya oleh entitas lain ya. Di Jawa tidak mengenal entitas lain. Ya, ada petugas khusus ya. Walaupun di situ ada mismanagement. Ya. Katanya masa hidup sudah dicatat kan. Kejelekan kita, kebaikan kita. Setelah mati kok masih ditanya. Kan ada mismanagement. Ya. Kok kalah sama tentara gitu loh. Tentara ya. Itu satu komando. Jadi nggak ada mismanagement. Kalau di ajaran Dayo kan ada mismanagement. Ketika hidup katanya sudah dicatat kebaikan dan kejelekannya. Kok masih ditanya gitu? Sejak lahir sudah dicatat, ya dibukukan di register. Ya. Lahir sudah ada register, sudah dicatat perbuatan tiap hari, tiap detik. Nah kalau sudah mati masih ditanya. Ya, ada mismanagement di situ. Tapi bagi orang yang mau sadar ya paham itu mismanagement gitu loh. Tapi bagi orang mabuk kan enggak gitu loh. Ini kan ada mismanagement ya. Nah di ajaran Jawa tidak. Ya. Ajaran Jawa itu orang yang mau meninggal. Ya. Ini bicaranya kan suatu kasunyatan. Orang yang akan meninggal itu biasanya ditemui, dipanggil oleh orang yang mereka saling menyayangi. Kadang-kadang kayak ditemui orang tuanya,
orang tua yang sudah meninggal atau simbahnya. Atau kalau pasangan, contoh suami istri gitu, itu biasanya yang muanya yang meninggal tuh biasanya Mbah Kakong dulu gitu. Itu biasanya si Mbah Putri itu menjelang meninggal ini sering ditemui, diajak gitu. Dalam mimpi. Jadi kadang-kadang cerita ke cucunya, "Le, Nduk, mbahmu Kakung kok wis ngawe-awe ngejak aku." Ini kenyataan loh ya, ini nyata. Jika tadi saya katakan saya juga belum pernah mati, tetapi ajaran Jawa itu bisa dinalar gitu loh. Bukan sesuatu yang halusinasi, bukan sesuatu yang delusi gitu loh. Bukan sesuatu yang anlogika gitu loh. Ini kenyataan. Banyak yang menyaksikan itu. Nah, bagi orang yang berkesadaran seperti yang ditanyakan Mas Doni tadi, tentunya mulai sekarang ya dia akan belajar samadhi. Supaya apa? Kalau nanti rogone wis gak kena digawe, kurungane manuk iki jebol ya, otomatis manuke mabur ke alam semesta. Kemana gitu? Nah, ini pertanyaannya Pak Giono tadi, kira-kira kemana gitu loh? Sukma sejati kita tuh kemana? Setelah raga ini sudah nggak bisa dipakai. Ya. Kita di dalam ajaran Jawa tidak ada ajaran kita menjadi penghuni kuburan. Tidak ada di dalam ajaran Jawa diceritakan menjadi demete kuburan. Tidak ada. Kemana? Karena setiap sukma sejati, setiap sang aku, sang hidup ini memiliki perjalanan spiritual sendiri-sendiri. Sehingga kemana ketika kurungannya manuk jebol, manuknya nanti ini setiap personal berbeda-beda. Karena itulah intinya kalau orang yang sudah berkesadaran sering ulah samadhi, ya otomatis dia kan sudah terbiasa komunikasi dengan Sang Maha Hidup. Tentunya ketika kurungannya manuk jebol ya dia udah paham mau kemana, sehingga dia tidak perlu melilik ketakutan gitu loh. Tujuannya pasti gitu loh. Nah, bagi yang belum berkesadaran, apalagi sudah dicekoki oleh dogma-dogma dayo yang ditanyakan Mas Doni tadi, ini yang jadi kita prihatin. Ketakutan. Mau mati itu melirik-melirik, kecil-kecil melirik, meripatnya mendulu. Ya, karena sudah kena mindset halu tadi, katanya diseksa tadi gitu loh. Ya. Ini kasihan gitu. Nah, setelah itu karena selama hidupnya sudah dikirim mindset kalau nanti menjadi penghuni kuburan, ya otomatis dia akan tetap di situ. Sehingga bagi orang yang belajar spiritual kalau pergi ke kuburan tuh pasti merasakan energi-energi yang berkeliaran di situ. Taruhlah kita tidak belajar spiritual lah, kita orang awam aja. Kita masuk ke areal kuburan, jangankan masuk lewat pinggir jalan saja. Kita akan berbenturan dengan energi-energi yang banyak di situ. Akhirnya merinding. Ya. Apalagi yang belajar spiritual, yang awam saja. Itu kalau kita lewat di kuburan gitu ya, ini mesti merinding. Karena di situ kita akan berbenturan dengan energi-energi lain. Nah, kalau itu mamanya keluarga kita atau leluhur kita bagaimana? Gitu. Ya memang perlu dibantu. Perlu dibantu, ada ritual penyempurnaan sukma. Terus Jawa juga mengenal Wilujengan. Ya. Di dalam Wilujengan itu penuh dengan simbol-simbol, ya, doa-doa simbol ya. Mamanya tentang apem sama pisang. Itu kan simbol Linggayoni. Ya. Setiap Wilujengan orang meninggal kan mesti ada apem sama pisang. Ya. Dan ini asli Jawa gitu loh. Karena di gurun pasir kan angel golek apem, golek pisang gitu.
Itu Linggayoni. Linggayoni itu kan Linggayoni ini adalah simbol kehidupan. Linggayoni itu adalah simbol Tuhan. Linggayoni adalah simbol penciptaan. Karena kita semua berasal dari Linggayoni. Linggayoni itu pelanangan dan pawadunan. Karena itulah di dalam ajaran Jawa dikatakan kita tidak boleh dolanan Linggayoni. Siapapun yang dolanan Linggayoni pasti hidupnya sengsara. Entah itu sengsara ekonominya rusak. Ya, coba kita lihat orang-orang yang mohon maaf yang suka ke pelacur, suka bermain selingkuh, itu ekonominya kan dihancur, rusak. Siapapun dolanan Linggayoni mesti hidupnya sengsara. Entah itu ekonominya hancur, ya. Taruhlah dia kaya raya, ekonominya nggak hancur. Kadang-kadang orang punya hutang kan kita nggak tahu. Walaupun dia itu seorang konglomerat sekalipun, tahu-tahu ada konglomerat bunuh diri terjun dari gedung bertingkat, ekonominya hancur. Ya. Kalau ekonominya tidak hancur, orang yang dolanan Linggayoni itu pasti badannya yang hancur, sakit-sakitan. Sehingga larangan keras di dalam ajaran Jawa kita dolanan Linggayoni. Tidak laki-laki, tidak perempuan, siapapun yang dolanan Linggayoni hidupnya masih sengsara. Entah itu sengsara karena ekonominya, entah sengsara karena ragawinya, sakit-sakitan. Kita melakukan hubungan seks ini harus yang bertanggung jawab di dalam ajaran Jawa. Sehingga ajaran Jawa mengenal asmaragama, bukan mengenal Kama Sutra. Nah, bagaimana kalau ya leluhur kita, ya kita harapkan nanti yang sudah tergiring mindset itu kasihan. Kita adakan ritual penyempurnaan sukma. Ini saya kemarin dihubungi salah seorang profesor dari UGM. Dia ingin mengadakan upacara penyempurnaan sukma di Jogja. Saya diminta untuk ikut aktif nantinya. Ya. Bagi tidak tahu nanti dibentuk kepanitiaan atau bagaimana, saya kurang tahu. Nanti katanya mau dihubungi lagi. Nah, bagaimana kalau nanti ada penyempurnaan sukma? Terus bagaimana kalau tidak? Ya kadang kasihan juga kalau mereka jadi itu tadi, karena mindset yang terbentuk ketika kita hidup, kita menjadi penghuni kuburan, ini kan sulit lepas. Karena pikiran itu kan sesuatu yang terus melekat gitu. Padahal ketika sukma tadi tidak bisa ada penyempurnaan sukma, supaya sukma itu bisa kembali kepada sukma kawekas. Ya. Sukma sejati itu kan kalau bahasa Indonesianya daya hidup. Sukma kawekas itu adalah sang maha hidup atau Tuhan. Sukma kawekas itu dari kata sukma kang kawitan lan kang wekasan, atau sukma kang tanpa kawitan tanpa wekasan, itu kan Tuhan. Karena Tuhan itu kan tanpa kawitan, tanpa wekasan, tanpa permulaan, tanpa akhir, tanpa akhir. Ya. Sehingga ada ajaran Jawa itu kan reinkarnasi bukan ajaran Jawa. Ada ajaran Jawa itu kan nitis, netes, natas. Yang ditanyakan Mas Doni waktu diskusi off air kemarin itu. Ya. Nitis, netes, ya, natas. Nitis, ya. Seringkali leluhur kita itu nitis ke keturunannya, sehingga banyak cerita di masyarakat kita, oh bocah ki kok koyok mbae, karena nitis. Nitis itu pendampingan, ya. Sampai sang jiwa, sang anak kecil tadi ini mampu mandiri. Kalau sang anak tadi udah mandiri, ya, otomatis simbahnya tidak lagi nitis dalam bentuk perilaku. Biasanya nitis dalam bentuk spirit biasanya. Sudah tidak dalam perilaku lagi. Ini banyak terjadi, sehingga tadi saya katakan saya belum pernah mati, tetapi ajaran Jawa itu bisa dinalar dan ada buktinya gitu loh. Kalau soal cerita, oh bocah ki kok koyok mbae, saya yakin di masyarakat banyak itu. Ya, ini kenyataan. Ya.
Ini nitis. Nah, nitis, terus nitis, netes. Ya. Netes itu dalam artian netes itu bisa diartikan lahir kembali. Netes di sini berbeda juga dengan reinkarnasi. Karena sang jiwa atau sang sukma sejati itu kan energi. Energi tadi tidak membawa reduksi ingatan masa lalu. Dia menjadi energi baru. Dan energi tadi tidak membawa sifat dan karakter. Karena yang membawa sifat dan karakter adalah ragawi. Sehingga sukma itu tidak laki-laki, tidak perempuan. Sukma itu tidak laki-laki dan tidak perempuan. Karena dikatakan laki-laki karena kita punya kelelakian. Wong Jawa ngarani awake diarani lanang ku mergane duwe planangan. Orang dikatakan wadon karena punya pawadonan. Tapi kalau sukma sejati itu ora lanang ora wadon. Itu netes. Energi itu kekal. Materialnya yang tidak kekal. Raganya yang tidak kekal. Terus natas. Natas inilah yang dimaksud dengan kesempurnaan. Natas itu rampung. Sehingga kalau natas itu rampung, natas itu sempurna. Sehingga tuntas. Ya, sehingga kalau ada pagelaran ringgit wacucal sedalu natas. Maksudnya apa? Semalam sampai selesai, sampai sempurna. Natas. Nah, ini tentunya yang kita harapkan semua. Urip sampurno, mati sampurno. Ya. Sehingga kalau kita bisa natas ya yang kita harapkan, sehingga harus kita semasa hidup ini untuk bisa natas tentunya urip kudu sampurno dulu. Kita hidup harus menjalankan kewajiban kita. Selama ini kan kita banyak sekali yang lalai tentang kewajiban. Kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua, kewajiban kita sebagai pasangan untuk pasangan kita. Laki-laki perempuan sama kan punya kewajiban. Kewajiban kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita, kewajiban kita sebagai anggota masyarakat, kewajiban kita sebagai bagian dari alam semesta, kewajiban kita melanjutkan kehidupan. Ya. Karena seringkali banyak orang yang mohon maaf di dalam ajaran Jawa tidak diperbolehkan tidak menikah. Kita harus menikah karena menikah itu termasuk kewajiban kita menjaga hidup. Kalau kita tidak kawin ya, mohon maaf, menikah itu kan bahasa Arab ya. Kalau kita tidak kawin atau tidak rabi, kita kan tidak bisa menjaga hidup. Karena setelah kita langsung cures. Nah, ini hidup ini harus sempurna dulu gitu loh. Nah, setelah itu meninggal pun harus sempurna, orang ninggal kokoh. Seperti bahasan kita kemarin gitu loh. Ini baru kita sempurna. Nah, setelah itu akhirnya tadi prosesnya nitis, netes, natas. Untuk ke sana kita harus banyak samadhi. Supaya sukma sejati kita tuh terbiasa. Memang sulit samadhi, itu nggak gampang. Tetapi sesulit apapun kan kita bisa belajar. Kita melampaui pikiran kita. Kita melampaui perasaan kita. Kita melampaui raga kita. Kalau tadi kan yang sudah terkontaminasi dalam mindsetnya itu ada persepsi menunggu pengadilan. Ya, artinya ya dia hanya berdiam diri dalam satu kotak itu, kan seperti itu. Nah, sementara jika yang arwahnya
bergentayangan nih ya. Yang sukmanya ya. Yang sukmanya apa bergentayangan itu pemahamannya gimana itu Romo, yang apa pegasaan atau apa itu namanya? Iya. Gitu ya. Iya, Mas Joni. Jadi karena dia termindset selama hidupnya, dia nanti kalau meninggal menjadi penghuni kuburan, ya tentunya dia akan terkungkung di situ. Nggak tahu sampai kapan. Kasihan juga gitu loh. Apakah mereka menunggui raganya di situ, ataukah mereka nempel di kayu watu, ataukah dia nempel di hewan? Itu alam semesta yang punya cerita. Karena manusia bagian dari alam semesta. Ya. Alam semesta yang punya cerita, dan tentunya sesuatu yang apa misalnya sehingga mohon maaf ya, kadang-kadang kita lihat itu ada hewan. Itu yang kadang-kadang perilakunya itu mirip manusia. Saya ada cerita gini. Dia ini pelihara anjing. Ya. Aneh anjing ini. Anjing ini suka mainan lipstik. Suka mainan celak alis. Suka mainan bedak. Aneh gitu. Ya anjing. Ya, ini bisa jadi kan dulu, ya mohon maaf ini kan energinya dari energi manusia. Masih terbawa mindset ketika dia masih hidup. Tidak tahu dulunya dia itu kan tentu kelihatannya perempuan. Nah, ini cerita nyata. Anjing. Kok aneh gitu. Loh, anjing kalau suka tulang itu kan memang wajar gitu loh. Ini enggak, anjing ini suka lipstik, suka mainan celak alis ya, suka bedak. Terkait dengan yang anjing suka dandan, yang pakai mic atau alis tadi ya, berarti bisa dipersepsikan sukmo sejati si seseorang tadi, saya nggak menyebut wanita, seseorang semasa hidupnya tadi, karena rapotnya mungkin ya, rapotnya semasa hidupnya di bawah kakak mungkin ya Bu Nani ya. Akhirnya terlahir menjadi anjing tadi. Nah, ini istilahnya apa ya Romo kalau kayak gini ini? Ya, bisa jadi tadi karena semasa hidupnya kan tergiring mindset. Ya. Ketika meninggal, dia tidak memiliki kesadaran untuk kembali ke alam semesta ya, kembali ke Sang Maha Hidup tadi ya. Otomatis kan dia arwah sukmanya kan kebingungan. Nah, kebingungan tadi ini kan bisa jadi dia ke kayu watu, transitnya situ, atau nempel di situ kayu dan batu, atau ke hewan, atau nunggu raganya di situ. Nah, sehingga itulah kenapa ajaran Jawa menekankan kita harus banyak belajar samadhi supaya nanti bisa natas. Nah, kalau nites gak masalah gitu loh, netes sih gak masalah, tapi kalau sudah itu sukmo kelambrangan tadi, sukmo bekasaan kan menjadi sesuatu yang seksaan tersendiri. Ini tidak tahu arah kemana. Ini pertanyaan terakhir untuk di season ini. Nitis berarti leluhur menitis ke anak cucunya. Kalau yang netes tadi kan terlahir kembali. Nah ini secara deskripsinya untuk terlahir kembali di apa nih Romo? Maksudnya tetap di manusia kah atau? Ya, kalau konsep reinkarnasi itu kan hidup kembali. Dia masih kadang-kadang masih terbawa beberapa ingatan masa lalu ya. Atau ada yang sampai persis ya. Ini dalam ajaran lain ya. Tapi kalau netes ini adalah energi, kemurnian energi pada material baru, tanpa terbawa. Dia akan energinya masuk ke
kelahiran baru. Tapi energinya saja. Bukan. Jadi perbedaan reinkarnasi di sini. Kalau reinkarnasi kan hidup kembali dengan membawa berbagai karakter yang sisa-sisa karakter. Kalau persis plek tidak. Kalau saya pelajari di ajaran reinkarnasi. Kalau netes itu tidak. Netes itu energi lama ya. Energi tadi masuk berupa energi masuk ke material baru. Otomatis karakternya ngikuti material yang baru. Ya. Berarti yang lama udah lupa lagi. Ya, ya. Berarti hidup kembali. Kan hidup tuh memang kekal Pak Giono. Ya. Cuman ini masuk berbeda material. Nah, sebagai contoh gini kalau saya gambarkan lain ya barangkali ya. Taruhlah ada energi masuk ke HP saya. Ini HP-nya Samsung. Setelah terpakai kan energinya hilang. Nggak tahu kemana kan. Nah, otomatis kita cas lagi. Taruhlah makanya saat ini saya ngecas di rumah ini. Kita habisnya kemarin waktu ke Bali. Otomatis kan energinya berbeda. Atau taruhlah sama-sama di rumah ini. Ya. Energi tadi taruhlah masuk ke Samsung. Setelah itu Mas Doni membawa iPhone. Raganya kan berbeda. Otomatis energi tadi akan mengikuti. Kalau masuk ke Samsung yang mengikuti karakter Samsung. Ketika masuk ke iPhone yang mengikuti karakter iPhone gitu loh. Belum tentu. Kalau netes belum tentu ke anak cucu. Kalau netes. Tapi kalau nites tuh ke anak cucu. Nah, perbedaannya di situ. Nah, puncaknya yang harus kita cari adalah natas. Sempurna. Kalau yang nitis tadi karakter masih terbawa nggak? Masih terbawa. Yang nitis terbawa itu. Terbawa. Ya, sehingga banyak sekali cerita di masyarakat, oh bocah ki kok koyo bayi gitu. Ini kan nyata. Jadi kembali ke prolog saya tadi di depan. Kita semua belum pernah mati. Tetapi ajaran Jawa itu bisa dinalar gitu loh. Ada beberapa bukti pendukung gitu loh. Berbeda dengan ajaran Dayo itu kan seringkali nggak ada buktinya. Mas Doni, ya, jadi mudah-mudahan dengan kita sampaikan ini bagi para pemirsa yang mengendaki ya, kasihan pada leluhurnya, orang tuanya yang ingin melakukan ritual penyempurnaan sukma, silahkan. Apakah biayanya mahal? Tidak. Biayanya nggak mahal. Yang mahal itu ketika melakukan ritual penyempurnaan sukma terus ngundang tetangga. Itu yang mahal. Kenapa? Namanya tetangga datang kan otomatis ya ngasih makan, minum, terus pulangnya ngasih berkat. Itu yang mahal kan di situ. Kalau hanya untuk upacara ritualnya penyempurnaan sukma kan nggak mahal. Dan apakah harus, mohon maaf, mendatangkan saya? Tidak. Ya. Ajaran Jawa itu tidak dogmatis. Jadi tidak harus mendatangkan saya. Ya. Kemarin itu ada orang Semarang telepon, ada orang Kalimantan telepon, ada orang Aceh telepon. Ya. Mereka tanya apakah harus mendatangkan Romo Sudirmo ke sana? Tidak. Saya ceritakan arananya, silakan kerjakan sendiri. Terus hasilnya bagaimana? Hasilnya rasakan sendiri. Kalau yang saya rasakan itu ketika saya merasakan sukmonya leluhur saya, ya, bapak saya, itu terasa damai, gitu. Ya, terasa tenang. Sehingga saya ketika bapak saya meninggal itu tidak ada rasa sing gandol, itu tidak ada. Ada kan Pak Giono? Ini saya tanya mungkin di luar konteks itu atau secara ritual. Itu ada kaitannya. Itu kalau dulu mbak saya itu sekian tahun atau 5 tahun atau 10 tahun kita nggak tahu, itu katanya untuk ganti kemul itu apa betul ada itu? Itu apa termasuk budaya leluhur kita? Gitu. Terima kasih Pak Giono. Mas Anton, Mas Hadi, sebelah kiri sekalian. Monggo.
pasca upakara. Nggih. Monggo Mas Anton. Rahayu Romo. Rahayu. Untuk menuju kematian sempurna apa yang perlu dipersiapkan? Ya, Itu kematian aja. sempurna. Ya, yang perlu dipersiapkan apa aja? Oh, nggih. Nah, Mas Anton. Nah, Mas Hadi, silakan. Nah, ini Pak Heri. Nah, dari Pak Giono. Jadi, apakah tradisi Jawa ganti kemul? Ya? Ada beberapa tradisi Jawa itu sebagai contoh pasca kematian itu entas-entas. Terus ganti kemul itu memang tradisi kita. Nah, ganti kemul di sini ini kan saya perlu istilahnya masih perlu kita selidiki ya, kita kaji lebih dalam. Kalau entas-entas ini kan ilmu penyempurnaan sukma itu memang sudah ada sejak dulu. Tapi kalau ganti kemul ini yang perlu kita kaji lebih dalam karena ganti kemul itu kan menandakan leluhur kita itu kan dikubur, yang perlu diganti kemulnya gitu loh. Sementara ajaran Jawa tidak mengenal kuburan, tidak mengenal makam gitu loh. Ya. Moksa. Nah kalau moksa kan nggak perlu ganti kemul gitu loh. Tetapi kalau ada yang tetap menjalankan ganti kemul, karena kalau ganti kemul itu saya lihat ini kan seperti sinkretisme. Karena di dalam ajaran Dawe juga nggak ada ajaran tadi gitu loh, nggak ada. Ini sinkretisme, percampuran gitu loh. Nah. Kalau untuk ganti kemul dalam artian terus kita beli baju seperti kesukaannya orang tua kita, terus kita berikan kepada orang yang tidak punya, orang miskin, itu kan juga tanaman baik tuh. Ya. Tidak harus ke yatim piatu kalau menurut saya. Kan ada ajaran yang nanti kasihkan ke yatim piatu. Ini ada ganti kemul untuk orang yang meninggal itu bukan berupa baju, ya Mas. Itu ya mori. Mori, tapi itu nanti dikasihkan siapa? Terima kasih Pak Giono. Ganti kemul itu bisa mori, bisa baju ya. Ini kalau saya lihat sinkretisme ini. Oh ya. Kenapa? Karena ajaran Jawa tidak mengenal kain kafan, tidak mengenal pocong. Sehingga mohon maaf, adanya setan pocong itu setelah era tahun 80-an. Dulu nggak ada setan pocong. Jalan ajaran Jawa nggak mengenal pocong kok. Ajaran Jawa nggak kenal gitu loh setan pocong gitu loh. Sehingga memang misalnya adanya setan pocong dikubur itu kan baru-baru misalnya setelah adanya ajaran Dayok tadi. Ada yang gunanya yang ditambah? Menambahkan sedikit sukma untuk menuju menetes dan nitis itu butuh waktu berapa lama itu? Terus itu kehendak alam atau kehendak sukma itu sendiri? Terima kasih Bu Nani. Untuk nitis, netes, natas itu apakah kehendak sukma? Apakah kehendak alam? Kalau saya lihat ini, kalau kita kaji ya ini kehendak alam. Apakah itu kehendak sukma? Ini yang perlu kita kaji kira-kira kehendak. Apakah sukma itu masih punya kehendak setelah tidak memiliki raga gitu loh? Ini yang harus kita kaji lebih dalam. Gitu. Kalau nitis ini biasanya kan kadang-kadang yang nitis kepada kita itu kadangkala simbah buyut, ya, berarti kan masih pendek jaraknya, dekat. Tetapi ada juga leluhur jauh. Gerangan kalau dalam grid Jawa itu isinya dinamakan gedebok poso atau sente rewe ya. Ini kan jauh jauhnya. Tetapi kalau kita pelajari dengan ajaran Jawa lain mengatakan urip iku langgeng, hidup itu kekal, ya bisa sangat memungkinkan gitu loh. Sukmanya leluhur itu nitis kepada anak cucunya, karena hidup itu kekal. Dan kita bisa berkomunikasi dengan leluhur, karena energi itu kekal.
Tetapi yang berkomunikasi dengan energinya leluhur itu ya energi kita. Daya hidup kita bisa berkomunikasi dengan daya hidupnya leluhur. Karena hidup itu kekal. Jadi urutannya nites, netes, natas. Ya. Terus Mas Anton, bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk mati sampurna? Mas Anton paling nggak harus menyelesaikan berbagai kewajibannya. Mas Anton punya kewajiban sebagai anggota masyarakat pada orang tua, pada pasangan, walaupun saat ini sedang jomblo, tapi kan pernah punya pasangan. Ya. Terus punya kewajiban pada anaknya. Ya paling enggak nanti anaknya udah berumah tangga. Atau paling tidak anaknya sudah mampu bertanggung jawab dengan perilakunya sendiri. Udah dewasa. Walaupun belum menikah, belum kawin putranya. Harus dipersiapkan. Jangan sampai punya PR, anaknya belum mandiri, ditinggal, ini harus kita persiapkan. Nah, bagaimana kalau ada orang meninggal sementara dia masih punya kokoh, ya? Ini dia punya PR yang harus dia kerjakan. Nah, PR-nya tadi ada enggak yang menggantikan? Kalau tidak ada yang menggantikan kan otomatis si anak yang ditinggalkan mengalami kesengsaraan. Terus yang meninggal pun juga akan ada sesuatu yang gandol. Ini bisa dirasakan bagi personal masing-masing gitu. Enggak bisa saya merasakan apa yang dirasakan Mas Anton, enggak bisa. Itu perjalanan spiritual masing-masing. Sehingga untuk mempersiapkan itu kita memang harus bekerja. Sehingga kalau di dalam ajaran lain itu seringkali kan diajarkan mental miskin. Hidup itu cuman sementara, cuman mampir ngumbi. Yang kekal tuh nanti di sana. Ini kan mental miskin. Seolah kita ini tidak perlu bekerja keras. Kita tidak perlu mensejahterakan dunia. Toh kita ini hanya sementara katanya. Untuk apa? Dan mental miskin. Walaupun di sisi lain di situ juga ada paradok, ada kontradiksi. Ya. Kontradiksinya dalam bentuk apa? Si sales agama bicara itu, dia ceramahnya pakai mobil sport, HP-nya HP mahal, rumahnya bagus, ya. Istrinya banyak, ya. Dia nggak punya pekerjaan, hanya sekedar jualan produk, jualan agama. Ya. Ini kan kontradiksi tuh. Ya. Nah, setelah itu untuk pergi ke tempat junjungannya juga butuh duit. Ini kan kontradiksi sekali. Ini mental miskin. Jawa tidak boleh seperti itu. Orang Jawa punya ajaran apa? Yen gelem ngrasake donya ya kudu gelem mikir donya. Kalau kita mau merasakan nikmatnya dunia, ya kita harus mau memikirkan dunia. Kita harus kerja keras. Nah, ini jangan halu gitu, karena seringkali saya lihat beberapa teman penggiat budaya itu, saya lihat orangnya halu. Dia nggak mau mikir dunia. Dia maunya itu pergi ke petilasan, ke gunung, ke gua, ke pantai. Dia nggak mau bekerja. Ini saya kasihan loh, ini kok cara berpikir seperti ini gitu. Nah, setelah itu kadang-kadang terus nyalahkan orang gitu loh. Hidupnya sengsara nyalahkan orang karena dia sendiri dia pemalas. Dia tidak mau memikirkan dunia. Yang penting kita berusaha. Sehingga orang Jawa mengatakan apa? Urip iku kudu obah. Ya obah ya mesti mamah gitu. Perkara hasilnya nanti maksimal atau tidak ya itu
hasil tidak mungkin mengkhianati proses gitu loh. Yang terpenting itu. Karena kita akan tetap menuai karma kita masing-masing. Semua akan menuai karma masing-masing. Sehingga di dalam ajaran Jawa ada ajaran karma pala. Karma itu adalah perbuatan, pala itu buah. Orang Jawa juga mengatakan apa? Ngunduh waing pakarti. Kita akan selalu menuai ya, buah perbuatan kita masing-masing. Ngunduh waing pakarti. Dan nampaknya hukum alam ngunduh waing pakarti ini berlaku pada seluruh makhluk hidup. Bahkan kalau saya pelajari di sejarahnya ajaran-ajaran Dayo, ini bahkan junjungan-junjungan mereka itu tidak bisa mengelak hukum alam. Bagaimana masa hidupnya sang junjungan tadi membunuh orang, matinya dibunuh. Bagaimana dia pernah memerintahkan anak buahnya untuk memenggal kepala musuhnya dan diarak, akhirnya keturunannya ada yang mati di penggal kepalanya dan diarak. Jadi hukum tabur tuwek, hukum tanam panen, tanam tuwek, ya, ngunduh waing pakarti ini nampaknya tidak bisa manusia itu mengelak. Hukum ngunduh waing pakarti ini berlaku untuk semua makhluk hidup. Cuman di dalam konsep alam semesta secara teles, tanaman itu ada tanaman cetek, ada tanaman jeru. Apa buktinya tanaman cetek? Sayur. Sayur tuh hanya hitungan hari tuh. Panen tanam panen. Lombok ya sayur lah. Padi atau jagung mulai tanam panen sekitar kurang lebih 3,5 bulan. Ini termasuk tanaman cetek. Bagaimana dengan tanaman jeru? Seperti kayu jati, seperti kelapa, ya. Ini kan tanaman jeru, ya. Kalau tanaman jeru itu bagaimana? Maksudnya, ya. Kalau tanaman cetek itu perbuatan kita sendiri yang menuai. Ini tanaman cetek. Kalau tanaman jeru, tanaman dalem, ini kita yang menanam, bisa jadi nanti yang menuai itu keturunan kita. Atau, ya, kita menuai dari tanaman leluhur kita. Ini ada kisah nyata yang saya alami sendiri. Waktu itu saya sepulang dari rumahnya orang tua mertua saya di Madiun, ya. Itu hujan deras, ada kabut. Di jalan raya waktu itu kalau nggak salah itu di depannya CPM Madiun, ya. Itu ada pohon tumbang. Kalau sekarang udah ramai, dulu di situ kan persawahan itu agak jarang gitu. Nah itu ada pohon tumbang. Sementara hujannya deras, kabut, kita nggak tahu mau kemana. Mau balik kita juga bingung kemana, ya. Mau terus nggak bisa. Tahu-tahu ada mobil lain ngasih kode ke saya. Tin 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 tin. Saya diberi kode untuk ngikuti dia. Padahal pandangan tuh nggak bebas, cuma pandangan tuh paling hanya jarak sekitar 3 meteran, 3-5 meter gitu. Saya ngikuti mobil tadi, masuk gang. Terus tahu-tahu itu tembus jalan raya Madiun Surabaya. Saya pulang ke Malang. Setelah itu dia ngasih kode tin tin tin, dia hilang. Ini saksi hidupnya ya saya, istri saya dan anak saya. Dan sampai detik ini saya tidak tahu siapa orang tadi yang nolong saya tadi. Nah, saya berpikir ini tanamannya simbah saya. Pernah juga waktu kita mau ritual ke Gunung Tidar. Ini saksinya malah lebih banyak lagi ini. Waktu itu saya rombongan 9 orang saya bawa mobil kuda. Waktu itu saya juga bingung jalannya. Kan kita tidak pernah ke Gunung Tidar. Tahu-tahu ini ada bapak polisi membawa mobil patroli. Itu ngasih kode saya untuk ngikuti dia. Saya seperti pejabat dikawal polisi gitu. Ya. Setelah sampai di
di lokasi di sana dekatnya dengan Candi Arjuna, candi di sana di Tidar sana. Ya. Ini polisi tadi ngasih kode dada, hilang. Ini saksinya banyak malah, satu mobil. Saya pikir saya nggak kenal beliaunya. Nah, inilah hukum alam. Hukum alam tuh semua makhluk hidup tidak bisa mengalah. Siapa menanam akan menuai. Semua akan menuai apapun perbuatannya. Itulah karma pala. Nah, pahala itu dari bahasa Jawa, dari kata pala tadi. Pala itu tulisannya P-H-A-L-A. Di dalam ajaran Dayo di kitab sucinya tidak ditemukan kata pahala. Nih, ada lagi yang ditanyakan. Jadi bagaimana ajaran Jawa pasca kematian? Semua kembali ke kita semua, ke kita masing-masing, ke pemirsa. Apakah Anda ingin nanti menjadi penghuni kuburan? Menunggu hari yang tidak pasti? Menunggu Armageddon? Menunggu hari pengadilan? Silahkan, Anda pilih. Ataukah Anda nantinya ingin sukma kerambiangan tadi yang nempel ke kayu batu, ke hewan, itu Anda yang menentukan. Karena tergiring mindset tadi, nunggu di kuburan akhirnya kan kelambrangan. Ya, kemana? Di kuburan dah tuh nanti ngumboro gitu ya. Ataukah Anda itu nanti menjadi nitis, netes, natas? Semua pilihan pada diri kita masing-masing. Ataukah kita menjadi nanti ketakutan, takut diseksa? Ya. Seharusnya bagaimana kita jalani hidup ini dengan air mengalir? Yang penting tanamlah tanaman yang baik. Nggak perlu ketakutan kita ini. Jalani kehidupan seperti air mengalir. Yang penting kita tanam tanaman baik. Itulah karma pala kita. Ngunduh uang pakarti yang akan kita tuai. Dan banyaklah melakukan samadhi. Supaya apa? Sukmo sejati kita terbiasa berkomunikasi dengan sukmo kawakas. Energi kita terbiasa komunikasi dengan Sang Maha Energi. Semua tergantung dari perjalanan spiritual kita. Tidak perlu ada rasa ketakutan seperti yang dikatakan Bu Nani tadi. Karena apa? Di dalam ajaran Jawa dikatakan apa? Kita tidak boleh takut mati, Bu. Kenapa? Kematian itu hal pasti kok. Kenapa harus kita takutkan? Kalau kita menyadari itu kan kita enjoy saja toh. Kematian itu barang pasti, nggak usah ditakutkan. Yang malah perlu kita takutkan itu malah kehidupan. Taruhlah umpamanya orang jualan bakso hari ini laris, belum tentu besok itu dapat duit. Seperti ceritanya Bu Nani, udah pegawai negeri, kepala sekolah SD, taruhlah nganggur aja dapat bayaran negara. Tapi ada cerita lain apa? Anaknya ngelamar kerjaan, ingin menjadi abdi negara. Akhirnya keluar duit. Akhirnya SK digadekan. Hutangnya akeh. Itu yang perlu ditakutkan malahan. Tapi kalau kematian nggak perlu ditakutkan gitu loh. Kata orang banyak, bahkan ada seorang filosof mengatakan apa? Kematian itu nikmat, nggak perlu ditakutkan. Kalau nggak nikmat itu yang mati kembali lagi gitu. Pantes ya. Pantes sih. Ya paling tidak kita berupaya matinya mati sempurna. Jadi ada orang mengatakan apa? Ada mati utomo, ya. Ada mati nesto, ya. Ada mati karena memang sudah waktunya, ini mati utomo. Ada mati karena dipaksa, ya. Ada mati karena terpaksa, ya. Kita inginnya kan mati utomo karena memang waktu kita mati, waktunya mati. Ya, waktunya kita meninggalkan dunia kita. Jangan sampai kita mati nesto. Mati nesto itu mati dipeksa atau mati kepeksa. Ya.
Mati dipaksa itu apa? Mati dibunuh. Ya. Dan kalau saya pelajari ini, kita bersyukur kok. Leluhur kita itu tidak ada yang mengklaim dirinya kekasih Tuhan. Tidak ada leluhur kita mengklaim dirinya itu utusan Tuhan. Tetapi leluhur kita semuanya dalam cerita matinya mati utomo, mati moksa. Tetapi kalau ajaran Dayo, mohon maaf, ada yang mengaku utusan Tuhan, ada yang mengaku kekasih Tuhan. Tapi anehnya matinya itu mati nesto, mati diracun, mati dibunuh. Kan aneh loh. Loh kalau memang ini kekasih Tuhan, kenapa Tuhan tidak menolong dia ketika diracun? Nah, ini kan aneh tuh. Ngaku utusan Tuhan, ngaku kekasih Tuhan, tapi matinya mati nesto, mati dipaksa, mati diracun. Loh kenapa kalau memang dia utusan Tuhan, dia kekasih Tuhan, kenapa Tuhan kok diam saja ketika dia nggak melindungi, ketika dia diracun gitu loh. Pakai logika gitu loh. Ini mati dipaksa. Bahkan kalau saya lihat banyak junjungan-junjungan ajaran Dayo itu matinya mati nesto, mati dipaksa. Walaupun mereka mengaku utusan Tuhan, mengaku kekasih Tuhan, tapi matinya dipaksa, dibunuh, diracun. Nah Tuhan kemana gitu loh. Padahal kalau kekasih, mohon maaf ini kita semua ngaku pasti mengalami lah. Kalau kita punya kekasih gitu ya, waktu pacaran apalagi, itu kekasih kita kesandung aja loh, kita eman loh. Oh apa dia kesandung sakit kaki nih dilus-lus. Itu kekasih loh. Jatuh kita tolong, kekasih kok. Loh kenapa ini ngaku kekasih Tuhan kok matinya mati nesto, mati dipaksa, diracun? Yang ngasih kok membiarkan. Loh kalau kekasih Tuhan seharusnya Tuhan itu kan melindungi tuh. Dikasih tahu tuh, oh, itu jangan dimakan, itu racun kan gitu. Atau sudah dimakan tapi tambar, netral. Oh ini kekasih Tuhan. Ya. Walaupun dihukum mati oleh penguasa, ya dia nggak mati. Katanya kekasih Tuhan. Ya. Dia sakti gitu loh. Dilindungi gitu loh. Ini kita berbangga hati. Leluhur kita tidak ada yang mengklaim kekasih Tuhan, tidak ada yang mengklaim utusan Tuhan, tapi semuanya matinya mati utomo, mati moksa. Tetapi kalau junjungan-junjungan ajaran Dayo itu saya lihat, saya pelajari, loh, ini katanya kekasih Tuhan, dia mengklaim dirinya kekasih Tuhan, utusan Tuhan, tapi kok matinya mati nesto. Mari kita renungkan dengan logika sehat kita. Saya tidak bicara yang muluk-muluk karena saya juga belum pernah mati ketika kita bicara ajaran pasca kematian. Tapi ajaran Jawa bisa dinalar gitu. Kita tidak ingin seperti mereka gitu. Bicara pasca kematian seolah-olah mereka pernah mati, padahal dia belum pernah mati. Hanya berdasarkan katanya. Ini ada lagi yang ditanyakan? Ya. Nah, para pemirsa, demikian tadi bahasan kita tentang ajaran Jawa pasca kematian di dunia. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan pada kita semua. Kita gunakan logika sehat kita supaya kita nanti tidak menjadi penghuni kuburan menunggu hari pengadilan yang tidak pasti. Kita bisa mati sempurna. Kita bisa natas. Kita bisa kembali, energi kita kembali kepada Sang Maha Energi. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat untuk kita semua. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.